Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan kita sekarang udah ada produk lini terbaru dari Xiaomi. Dan ini pertama ya, Xiaomi ngebikin sebuah laptop 2-in-1, jadi tablet dan juga laptop. Dan ini juga berbasis dari chipset ARM, ya, yaitu menggunakan chipset dari Snapdragon. Yes, ini dia Xiaomi Book S 12,4 inci. Nah, di video kali ini kita bakal unboxing sambil kita bakal cek nih ya. Gue penasaran banget karena ya ini Xiaomi pertama kali bikin lini produk tablet 2-in-1 Windows ya, bukan Android. Kira-kira gimana? Langsung aja kita mulai unboxingnya. Kita mulai dari tabletnya dulu aja ya, karena gue penasaran banget. Let's go! Oke, sekarang kita pindah ke kamera atas Xiaomi Book S 12,4 inci. Dan yes, udah ada stylus juga di sini. Yes, ini bisa dipakai buat si tabletnya. Kita copot dulu aja ya. Oke, nah ini dia untuk stylusnya. Dia itu berbasis Bluetooth ya, ada tulisan Bluetooth di sini. Dan ada tombol nih. Dua buah tombol, dan ujungnya sendiri nih kayak ujung tipnya pena ya. Jadi cukup tajam juga. Ada tulisan branding Xiaomi di sini. Nah, nanti kemungkinan ini karena flat, kayaknya bisa ditempel nih di tabletnya. Nanti kita coba ya. Yes. Nice, gede juga. Ini 12,4 inci ya. Cukup berbobot. Lihat dulu di dalamnya ada apa lagi nih. Jadi ini adalah tablet versi global, bisa dibilangnya ini dijual tuh udah mulai dijual di Eropa. Belum dijual di Indonesia. Jadi ini gue dapetnya dari salah satu temen yang mau minjemin juga. Jadi gue sharing-sharing juga aja sama kalian, karena gue lihat ini lumayan banyak nih yang penasaran sama tablet ini. Manualnya sendiri kalau misalnya nih ya, bahasanya tuh kayak pakai bahasa apa nih, Jerman kali ya. Met Batracking Tot de Opladrabre Batrich. Mungkin ini untuk baterainya, tapi ada Inggris kan nih ya? Yes, ada bahasa Inggris, tapi seperti yang kalian bisa lihat nih ya, tulisnya Battery Recycling Information for the European Union. Karena yes, tablet ini entah kenapa Xiaomi baru jual di negara Eropa aja. Oke, itu aja untuk isi bookletnya, nggak ada apa-apa lagi ya, tipis banget otaknya gitu ya. Tapi memang untuk ngecas sendiri nanti dia itu bisa dipakai charger USB Type-C, dan kemarin gue juga baru share teman-teman yang pakai HP Xiaomi yang mungkin pengen cari charger cadangan buat turbo charging yang kompatibel, itu ada di Instagramnya Best in Tech, so follow aja langsung di sana. Oke, kita buka dulu sekalian si keyboard case-nya. Jadi ini dijualnya tuh terpisah, setahu gue ya, diceritain sama mereka. Jadi untuk stylus sama keyboard itu dijual terpisah. Oh, ada ininya juga guys. Keyboard dan ada si cover si tabletnya juga. Oke, so ini dia untuk tablet case-nya. Seperti yang kalian bisa lihat ya, dapat dua potong kayak gitu. Ini buat nanti ditempel ke tabletnya langsung, bisa jadi kayak semacam stand gitu ya, mungkin ya. Sama keyboardnya. Keyboardnya sih enak banget, travelnya. Dan ada backlit LED-nya. Trackpad-nya juga kliknya oke. Dan dia dikoneksikan menggunakan ini, Pogo Pin. Jadi nanti nempel sama si tabletnya gitu ya. Bahannya pakai bahan kulit. Sama ini juga kayak pakai bahan kulit, tapi nggak tahu kulit asli apa kulit sintetis sih. Tapi overall finishing, nice. Oke, jadi kita langsung aja buka si tablet Xiaomi Book S 12,4 inci. Nah, ini dia guys. Gimana menurut kalian nih? Nah, jadi dia ini pakai bahan aluminium magnesium alloy. Secara finish sih berasa premium ya. Kalau gua baca-baca ini bahan yang sama digunakan di Microsoft Surface Pro yang terbaru. Jadi bahan yang premium dan build quality-nya juga kerasa nice sih. Finishingnya juga rapih nih ya. Ini dia untuk bagian bawah nanti yang menempel ke si keyboardnya. Dan ya kita lihat samping-sampingnya ini ada speaker satu di samping kiri. Di bagian atas ini ada dua buah kayak mikrofon gitu ya. Di bagian samping kanan ini ada beberapa, ada satu port USB Type-C 3,5 mm, ada tombol power nih kayaknya ya. Lalu kita coba tekan, oke. Dan ada tombol ini volume up and down. Tombolnya agak turun gitu, sama tadi ada satu lagi speaker, jadi speakernya ada dua ya. Satu di kiri, satu di kanan, dua-duanya di bagian
yang agak bawah gitu posisinya. Yes. Jadi simetris sih. Oh, ada satu buah lubang. Ini apakah isinya? Oh, jadi ini micro SD slot. Jadi kalian bisa masukin memory card tambahan. Yang kalau gua cek ini secara spek dia pakai storage 256 GB ya. Dan RAM-nya itu 8 GB. Oke, kita hidupin dulu. Kita pencet yang samping. Dipencet sekali aja. Nggak usah ditahan. Tuh, ukurannya cukup gede juga ya. Oke, udah didaftarin sama temen gue. Jadi kita langsung masuk ke home screen-nya. Ini dia. Oke, jadi dia pakai Windows 11 ya. Jadi ini untuk tabletnya sendiri menggunakan full-fledged Windows, walaupun Windows-nya ini adalah Windows yang untuk ARM. Jadi bukan Windows yang dipakai kayak di laptop-laptop kalian yang menggunakan chipset Intel ya. Ini pakai chipsetnya Qualcomm. Lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 2. Nah, pas gue baca-baca, si chipset Qualcomm Snapdragon itu berbasis dari Snapdragon 855, which is udah lumayan lama ya. Dan kalau dicek sendiri, yang 8CX Gen 2 itu dirilis bulan September 2020. Jadi umurnya sekitar 2 tahunan lebih, hampir 2,5 tahun. Nah, di Windows on ARM sendiri guys, kalau kita cek, dia itu nggak bisa install sembarang apps. Jadi apps yang kita bisa install tuh harus dari Microsoft Store awalnya, tapi dia itu ada yang namanya S mode, dimana kita tuh bisa matiin. Waktu gua baca-baca sih gitu. Screen touch-nya responsif banget, dan ini layarnya dia pakai layar IPS ya, ukurannya lebih tepatnya 12,35 inci dengan touchscreen, refresh rate 60 Hz dengan tingkat keterangan sampai 500 nits, 100% DCI-P3, rasionya 16:10 dengan resolusi WQHD 2560x1600. Nice. So ya, ini dia, ada start buttonnya Windows. As always, ini OS-nya Windows banget, tapi ya itu gue masih bingung mesti cobain apa aja sih sebenarnya di sini. Kira-kira penggunaan tablet 2-in-1 kayak gini tuh cocoknya buat siapa sih? Gue rada bingung sih jujur aja sebenarnya ya, karena ya mungkin orang-orang yang pengen kerja ya langsung beli laptop aja sekalian gitu ya. Kayak gini kan adanya tuh di Microsoft Surface ya. Microsoft Surface itu juga ada kan tablet 2-in-1 ini, tapi dia masih pakai chipsetnya Intel. Jadi dia bisa install semua aplikasi di dalamnya, sedangkan yang ini udah pakai chipset ARM Qualcomm tadi, jadi kalian mesti pilih-pilih, nggak semua aplikasi bisa berjalan optimal dengan chipset ARM. Sama kayak kasus waktu Apple keluarin chipset M1 pertama, itu tuh nggak semua aplikasi bisa berjalan, dia harus menggunakan emulasi atau emulator bernama Rosetta yang secara native nih ya, dari bawaannya si Apple M1-nya tuh berjalan gitu. Oke, sebelum gua pasang di keyboard case-nya nih, gua sedikit compare side by side ya dengan si iPad Air 4. Dan kalian bisa lihat ukurannya, iPad Air ini kan 11 inci ya, sedangkan si Xiaomi ini 12,4 inci. Jadi sedikit lebih gede, tapi dari segi bobot, ya Xiaomi sedikit lebih berat sih. Ini kalau dicek itu beratnya sekitar 700 gram lebih. Nah, ini untuk bagian belakangnya, jadi ya sekitar segini sih, nggak gitu beda jauh banget ya, tapi Xiaomi ini lebih tebal sedikit nih kelihatan nih dari sampingnya. Oke, sekarang kita cobain ya casingnya. Casingnya dia pakai magnet gitu. Kekuatannya tuh bisa buat ngangkat, lumayan juga. Jadi, nah ini standnya kalian bisa atur angle-nya sampai ke atas ini juga masih bisa ya. Jadi kalian bisa balikin begini kalau mau, atau ya kalau pengen simpel ya begini aja juga masih bisa gitu sih. Solid sih so far. Keyboard tinggal ditempel aja. Nah, udah deh. Terpasang dengan rapi. Nah, kalau pengen dibawa, itu kita tinggal tutup aja semua. Kayak bawa laptop sih, ya jadinya ya kalau dengan paket begini, dan kalau kalian pengen bawa tabletnya doang, ya tinggal copot aja. Nah, si stylus-nya ini, Xiaomi Smart Pen-nya dibilangnya, nah kita bisa tempelin di bagian samping sini guys. Tuh, jadi tempelannya cukup kuat juga. Oke, jadi pennya sendiri sudah kita pairing dan kita langsung aja coba ya. Oke. Sedikit ada pressure sensitif ya nih kalau ditekan. Tuh beda ya. Jadi ini yang kita tekan, ini nggak tekan, jadi ada pressure sensitivity-nya. Good, cuma emang untuk undo redo-nya gue masih bingung nih. Ada tombol ini fungsinya buat apa gitu guys.
Oke, mungkin kalau kalian ada yang tahu, boleh komen aja di bawah. Oke, sedikit ngebahas lagi soal si Windows 11 yang khusus ARM. Itu kita cuma bisa install aplikasi untuk pertama-tamanya ini guys, dari Microsoft Store. Which is yang kita coba lihat nih sekarang. Jadi untuk pilihan aplikasinya, ya kalau kalian yang pakai Windows pasti udah pada ngerti lah ya. Kayak rata-rata kita download dari website yang langsung ya. Kayak misalnya kalian mau download Google Chrome atau download Steam, itu nggak ada di Microsoft Store. Tapi setelah gue cek-cek lagi, ternyata pilihan aplikasinya lumayan banyak ya. TikTok, ada Photoshop, ada kayak apalagi nih, Netflix juga ada, Disney Plus, Spotify, itu kalian bisa download langsung aplikasinya di Microsoft Store. Cuma memang kayak Google Chrome tadi seperti gue bilang, kalian harus download lagi dari si websitenya Google gitu. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa install aplikasi dari luar. Gampang banget katanya, ternyata kita tinggal matiin si S-Mode. S-Mode itu ada di mana? Kita coba cari di setting. Oke, jadi kita udah login aja ID-nya, dan di sini ketik activation. Sebenarnya pas kalian ketik ACT aja dia udah ada tulisan nih, switch out of S-Mode. Nah, di sini dalam posisi aktif ya. Nah, di sini kita tinggal mesti matiin aja, baru kita bisa di open store. Nah, dia akan bukain ke switch out of S-Mode. Nah, kita tinggal pencet get aja. In a way sebenarnya ini jadi bikin si tabletnya jadi kurang aman ya, karena si penggunaan ARM-nya sendiri itu bikin tablet ini katanya jadi jauh lebih aman gitu dibandingkan sama penggunaan chipset standar yang X86. Tapi ya, kalau nggak dicoba kita nggak tahu kan aplikasi apa aja yang compatible. Udah selesai. Sekarang kita udah S-Mode-nya off dan kita bisa install. Nanti gue akan coba install aplikasi. Nah, sekarang gue pengen cobain kamera nih. Karena dia ada dua kamera. Jadi satu di bagian belakang kanan atas tabletnya. Ini kamera dengan resolusi 13 megapiksel. Dan ada kamera depan. Yang dikasih nama, tebak sama Xiaomi apa? Namanya adalah Face ID. Yes, namanya sama dengan yang ada dimiliki sama si Apple. Yang fungsinya ini juga bisa dipakai buat login. Jadi semacam kayak Windows Hello kayak gitu. Kalian bisa login pakai kamera depan. Nih ada facial recognition. Kita bisa langsung setup aja ya untuk si Windows Hello-nya. Tapi mesti pakai password dulu. Oke, kita buka kameranya. Kita coba tes foto. Oke, front facing kamera. Tuh ada lampunya juga kalau webcamnya hidup ya, kayak standarnya laptop. Terus kalau kita switch ke kamera belakang, kita coba foto juga nih. Oh, kameranya di sini posisinya ya. Oke, jadi ini dia hasil fotonya. Cuma yang di kamera selfie-nya sendiri, ini tuh dia nggak tulis gitu loh, berapa resolusi megapikselnya. Cuma ditulis di website-nya itu adalah si resolusi kamera belakangnya. Sama halnya juga dengan bagian baterai. Gue bingung kenapa nggak di-share sama Xiaomi, cuma ditulis pemakaiannya aja nih kalau kalian pakai. Katanya tuh bisa sampai up to 13,5 jam berdasarkan tesnya mereka. Tapi dari beberapa video dan beberapa review yang ada di website yang gue baca, itu penggunaannya bisa dari sampai 7-8,5 jam. Oke, paling terakhir hands on kita, gue pengen tes speakernya sambil gue taruh di sini. Oke, jadi in terms of speaker sendiri, menurut gua B aja sih, nggak terlalu yang wah gimana ya, walaupun tabletnya terbilang sedikit lebih bulky dibandingin sama kayak iPad. Menurut gua speaker iPad yang 4 biji itu lebih nampol, terutama kalau kita pegang lagi mode tablet begini ya, kita tuh bisa cenderung ketutup si speakernya ini karena posisinya di bagian bawah. Mungkin kita mesti kayak pegang tabletnya di posisi terbalik begini gitu, baru enak gitu suaranya kali ya. Oh ya, nggak lupa, ini dia di keyboardnya sendiri, ini karena yang versi Eropa ya. Keyboardnya ini juga layoutnya tuh kayak layout ISO, kalau orang bilang ya. Jadi posisi bentuk enternya itu agak begini. Cuma kalau nanti dijual di Indonesia sih gue rasa nggak bakal pakai keyboard yang layout ini ya. Jadi kalau kalian mungkin pengen sama Xiaomi Indonesia jual si Xiaomi Book S ini di Indonesia, boleh dah di komen di bawah. Dan sambil kita ngomongin itu, kita cekin harga aja ya. Karena dari segi harga, Xiaomi Book S ini tuh terbilang menarik lah. Kayak seperti biasa kan Xiaomi selalu ngasih harga yang cukup istilahnya ramah di kantong, bisa dibilang. Walaupun ini dari segi harga ketika gue hitung-hitungnya semua ya. Oke, pertama untuk tabletnya sendiri di Eropa ini dijual di harga 11 jutaan. Itu belum termasuk keyboard sama si stylusnya ya. Stylusnya itu sama keyboardnya
Keyboardnya 2,2 juta rupiah, 150 dolar, dan juga stylus itu di 100 dolar, sekitar 1,5 juta rupiah. Yang mana kalau dihitung-hitung totalnya, si Xiaomi Book S ini guys, itu nyampe 15 juta rupiah. Belum termasuk kalau kemarin teman gue beli di luar negeri ya, ongkos pajak dan lain-lain. Oke, guys, tambahan sedikit. Jadi, kalau ini dimasukin ke Indonesia nih, gue ditanyain ya, kira-kira kalian mau harganya berapa nih? Tebak-tebakan aja di kolom komen. Tapi kalau gue bisa kasih tebakan mungkin di 10-11 juta bakalan menarik sih ya. Itu harganya beda berapa tuh? Bisa beda 4 juta tuh sama harga yang Inter. Tapi bisa dibilang worth it sih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Mungkin buat kalian yang emang butuh sebuah tablet buat kerja ngetik-ngetik, tapi butuh juga bisa buat dipakai untuk kantoran gitu ya, ada keyboardnya, atau kalau kalian ya setelah sampai di rumah bisa dicabut buat nonton multimedia, ini bisa memenuhi kebutuhan itu. Cuma dari segi aplikasi, software gitu-gitu, gue masih belum melihat optimalisasi yang oke, tapi ya gue pengen coba lebih lengkap aja nanti di Xiaomi Book 12,4 inci. Jadi kalau kalian pengen tahu reviewnya lebih lengkap, boleh dikasih jempol guys video ini, juga di komen aja di bawah apa yang kalian pengen tahu dari si Xiaomi Book S 12,4 inci ini. Segitu aja video unboxing dan juga hands-on-nya. Thank you so much udah nonton. Nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Tablet. Tapi magnetnya kenceng sih. Tuh. Ada bunyinya.